tidak setuju jika celurit itu disimbolkan dengan celurit untuk menyelesaikan permasalahan gitu kan. asal mulanya celurit, kenapa bentuknya lengkung gitu ya. Kan tidak serta-merta Madura itu menaruh senjatanya itu di dalam. Tak kendek tak betul. Zaman dulu ketika Pak Sakera melawan penjajah dengan celurit itu, Belanda sendiri ingin menjelekkan Sakera. Jadi saya suka celurit atau hobi mengoleksi celurit ini sejak saya masih SMA. Ya, sebagai pemuda yang asli Madura, tentunya saya sangat bangga dengan salah satu warisan leluhur budaya Madura khususnya. Karena kalau bicara jatah khas misalnya, saya juga suka ngoleksi yang lain kayak katana, kemudian wakizashi dan tantu, itu senjata khas Jepang. Kemudian kalau di Nusantara sendiri kan banyak macamnya. Kalau yang melengkung itu di Nusantara dikenal hanya 3. Yang pertama kujang, kemudian karambit, dan celurit. Nah, kalau ini karambit, ini dari Minang. Sehingga saya tidak hanya Madura aja yang dikoleksi. Tapi saya sebagai orang Madura tentunya sangat bangga dengan celurit. Kalau awalnya saya itu menjual pedang katana. Orang Madura biasanya mengenal dengan pedang samurai. Sebenarnya itu keliru. Samurai itu bukan pedangnya, tapi pendekarnya. Oh gitu. Ya. Banyak orang bilang membawa samurai gitu, kan lucu. Samurai itu orangnya. Nah, makanya kita harus banyak membaca juga. Yang benar adalah katana. Pedangnya pendekar samurai. Itu awalnya. Ketika saya menjual, mengenalkan samurai, calon pembeli itu mesti nanya, itu asli Jepang ya? Nah, itu kesulitan saya. Karena saya bukan orang Jepang. Tapi begitu saya mengenalkan celurit, tidak ada yang tanya asli Madura. Orang langsung percaya karena saya orang Madura. Seperti itu, Mas Vicky. Iya. Tapi kalau dari segi bentuk ya Pak, ini sepertinya ada makna khusus ya Pak, emang gitu? Bukan makna, modelnya dulu. Oh, ada modelnya gitu. Macam-macamnya. Kalau celurit yang ada di sini, ini celurit bulu ayam ya. Oh, yang ini? Ya, bulu ayam. Mungkin bisa langsung ini ya. Ini bentuk ambil langsung. Ya. Ini celurit bulu ayam. Banyak macamnya. Ini yang biasa-biasa di rumah kayaknya. Ya, ini celurit bulu ayam. Yang paling dikenal itu kan celurit bulu ayam dan celurit takabu. Maksudnya kok bisa dipanggil bulu ayam gitu? Ada artinya nggak Pak? Bisa dilihat di sini. Yang celurit takabu itu lebih lengkung. Gitu. Kalau dari kisahnya kenapa dikasih nama takabu? Ini dulu awalnya dibuat oleh Pande dari desa Takabu di Bangkalan. Oh, di Bangkalan berarti ya? Makanya celurit takabu. Yang ini celurit bulu ayam. Lebih melengkung kalau yang takabu. Jadi kalau kita bandingkan nih. Iya. Nampak kan perbedaannya? Gitu. Nampak ini yang bulu ayam. Kenapa dikasih nama bulu ayam? Karena memang ini terinspirasi dari modelnya ekornya. Ekornya bulu ayam. Oh iya, mirip ayam, ya. Berarti ekornya ayam jantan. Sebenarnya banyak lagi selain celurit takabu, bulu ayam, ada juga celurit lancor. Lancor itu sebenarnya berasal dari bulu ayam juga. Tapi lancor itu kan ayam jantan yang masih remaja. Gitu. Jadi tidak terlalu melengkung, agak gini. Lebih ini lagi, lebih dongak. Kemudian ada juga celurit kedeng sape. Oh, kedeng sape. Kemudian celurit kembang turi. Nah, bedanya apa? Kalau celurit kembang turi adalah model bulu ayam
cuman bilahnya lebih lebar. Tuh. Tapi banyak orang yang tidak tahu. Ada kembang turi, apa bedanya? Kalau celurit deng sape itu pisang agak besar. Jadi celurit lancor itu lebih dongak gini, cuman saya sedang kosong ini, nggak ada. Nah, celurit lancor yang bilahnya lebih lebar itu deng sape, gitu ya. Gitu. Ininya lebih lebar ya mungkin. Lebih lebar. Ya. Tapi bengkoknya sama ya. Bengkoknya sama, gitu. Dengan yang bulu dengan yang lancor. Dengan yang Kalau yang bulu ayam, kalau lebih lebar namanya celurit kembang duri. Kembang duri. Banyak yang pesan orang luar Madura itu, Mas saya pengen bulu ayam Mas. Cuman bilahnya lebih lebar. Beda lagi. Kalau lebar namanya kembang duri. Kembang duri tadi ya. Makanya harus tahu itu. Oh iya. Berarti macam-macam memang sudah berbeda ya. Dengan bentuk lengkungan sama lebar bilah jadi beda nama. Sudah beda nama ya Pak? Ya, berarti? kayak gitu. Dari lengkungan sudah beda kan ya. Ya. Ini kalau bagi orang Madura kan jadi simbol harga diri ya Pak. Betul ya. Gimana untuk dengan Pak? Jadi kalau celurit Madura bagi orang Madura itu merupakan simbol kejantanan. Karena seperti kita ketahui tulang rusuk laki-laki itu kurang satu katanya. Gitu. Katanya dulu dibuat ini Hawa gitu ya. Jadi jodohnya gitu ya. Mas Rofiki kan berapa yang hilang ini? Kalau 2 berarti 2 jodohnya. Kayaknya 3 Pak. Oh 3. Ya, maksimal 4. Ya gitu. Jadi laki-laki tulang rusuknya itu kan 12. Yang kanan, yang kiri ini 11. Jadi hilang 1. Sebagai pelengkap, jadi secara filosofinya ini sebagai pelengkap kejantanan. Oh gitu. Karena ini dijadikan apa ya? Selalu di bawah zaman dulu di sisi kiri. Taruh di sisi kiri. Oh berarti memang naruhnya emang di sisi kiri Di gitu. sisi kiri. Jadi ini sesuai lengkungan ini bokong. Nah gitu. Kalau duduk enggak kelihatan gitu. Nah kayak gitu. Oh gitu. Dimasukkan ke celana. Itu bedanya dengan senjata di luar Madura. Madura itu naruh senjatanya itu di dalam. Dalam. Tak kendek yang betul. Tak kendek. Jadi di dalam gitu ya. Nah, kayak gitu. Kemudian yang kedua, selain sebagai pelengkap tadi dari tulang rusuk lelaki yang hilang, menurut di Sawawi Imron itu bentuk celurit itu seperti tanda tanya. Itu melambangkan bahwa orang Madura itu selalu ingin tahu. Itu katanya seperti itu ya. Iya, Beliau sebutkan seperti itu. Itu Mas Rifki. Jadi poin itu ya yang menjadi sebagai ciri khas karakter orang Madura seperti itu memang ya Pak. Ya betul. Terus ini Bapak kan punya koleksinya nih. Tadi kan sudah dijelaskan kayaknya ya. Ya. Jenis-jenis koleksinya sudah ada. Atau ada yang belum dijelaskan di sini Pak? Ya. Ini ada ini Mas Rafiki yang ini. Yang ini. Ini kayaknya beda nih Pak ya. Ya betul. Mau diambil ya? Diambil aja. Ya. Berdiri aja. Ini kayaknya bentuknya beda Pak. Ini bukan celurit. Namanya calok. Calok beda. celonot. Ya. Calok celonot. Bentuknya beda. Berjamur. Ini stainless ya Pak? Ini cakram bahannya. Cakramnya. Yang tahan karat ya. Ada yang bilang ini bukan calok celonot tapi tekos bambu. Nah, maksudnya Pak? Tekos bambu itu tekos ya, tikus. Bambu itu berhenti. Jadi seperti tikus yang berhenti gitu. Berjalan berhenti. Gitu. Iya masuk. Calok celonot namanya gitu. Kemudian ini bucur yang ini. Bucur. Bucur itu pedangnya orang Madura. Nah, tajam juga. Ya. Itu bucur namanya, bukan celurit. Kemudian ada juga di sini yang ini. Ini itu. calok monteng. Ini konon lebih tua dari usianya celurit yang ini. Kalau penjenengan Ini calok monteng. lebih suka yang mana dari berbagai macam koleksi ini Pak? Kalau saya tetap celurit ya. Yang celurit mana? bulu ayam yang paling Yang tadi itu yang populer ya. Paling populer. Yang itu yang di meja. Nah. Ini calok monteng. Ini lebih tua dari celurit, artinya lahir lebih dulu. Ini dikenal dengan senjatanya kayak lesap zaman dulu. Oh iya. Tapi lebih tua. Panjang ya Pak berarti ya? Ya. Ini 50, bilahnya 50. Oh 50 sentian gitu? Ya, 50 cm. Itu total 1 meter. 1 meter. Sama dengan ukuran pedang katana Jepang itu. Terus bawanya gimana nih Pak? Kalau bawanya gini, pegang 2. Oh gitu. Bisa gini, dan lebih jauh jangkauannya.
Udah Pak kadek ya Pak. Iya. Menikah kan gitu jauh. Cuman ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau celurit ini biasanya digunakan untuk area yang sempit. Ini malah kesusahan kalau area sempit, Iya, banyak iya, iya. pilar-pilar misalnya, banyak pohon-pohon, ini susah. Ini lebih mudah kalau areanya sempit. Kalau area luas, ini, ini ya. pemenangnya. Oh iya iya, kayak di lapangan gitu ya Pak. Ya, itu Di sawah untuk area yang luas dan biasanya untuk serangan yang lebih banyak. Ini. Tadi mana yang paling suka sampean? Ini bulu ayam. Oh yang bulu ayam. Kalau saya suka bulu ayam. Rapi ya Pak ya? Iya, bentuknya paling banyak diminati memang. Jadi kalau saya jual celurit itu paling banyak yang laku bulu ayam. Ini Bapak kan seorang pengoleksi kan? Yang harus diperhatiin itu untuk mengoleksi celurit apa yang? Untuk perawatan. Ya. Kalau untuk perawatan celurit itu jika menggunakan bahan yang mudah karat, misalnya baja pir, cakram ya. Oh, sorry ya, kalau bukan cakram tuh, bearing ya. Bearing itu mudah karat. Itu dikasih minyak singer tuh. Atau kalau zaman dulu tidak ada minyak singer, pakai minyak kelapa dicampur minyak tanah 1:1, dioleskan, tapi jangan pakai tangan, pakai tisu. Artinya dibersihkan dulu. Ketika sudah bersih, mengoleskan minyak itu jangan menggunakan tangan. Ini lebih mengandung garam katanya, bisa menyebabkan korosi. Jadi dioleskan pakai tisu, jangan sentuh tangan lagi. Kemudian dibalut pakai wrapping gitu, plastik wrapping gitu. Pakai plastik wrapping itu. Dibulatkan, terus disimpan. Itu sampai 1 tahun tidak karat. Gitu. Gitu. Jadi memang ada khusus sih Pak. Ya, untuk merawatnya gitu kan. Ya. Tapi kok di zaman sekarang nih, celurit kayak disimbolkan sebagai kekerasan gitu Pak. Ya, gimana menurut Bapak? Ya, begini, saya sebagai orang Madura dan sebagai pencinta celurit itu sangat tidak setuju jika celurit itu disimbolkan dengan kekerasan. Kenapa? Karena celurit itu bagi saya sebagai peninggalan warisan leluhur budaya Nusantara sebenarnya, bukan milik Madura aja ini. Ini milik Nusantara. Sedangkan kekerasan itu sendiri itu kan tergantung orangnya gitu ya. Artinya begini, dulu Habil dan Kabil itu bertengkar, saling bunuh-membunuh, tidak menggunakan celurit ya, pakai batu dulu. Artinya ada celurit atau tidak ada celurit, masing-masing itu personal itu bisa saja, bisa saling mencelakai gitu ya, tanpa adanya celurit. Iya. Artinya celurit sendiri sebenarnya tidak terlalu tidak ada hubungannya. Buktinya apa? Banyak para kolektor seperti saya mulai SMA sampai sekarang itu tidak pernah saya tengkar sama orang gitu. Malah dengan media celurit saya banyak temannya di daerah Bangkalan, di daerah Sampang Utara itu. Makin banyak teman saya dengan celurit. Nah itu berarti kan bukan celuritnya, tapi manusianya. Iya, kalau di berita-berita tuh kriminal pasti identik dengan celurit. Nah itu gitu yang sangat menyedihkan. Sedih sampai nih Pak berarti ya. Betul, karena gini, zaman dulu ketika Pak Sakera melawan penjajah dengan celurit itu, Belanda sendiri ingin menjelekkan Sakera. Dengan cara apa? Dengan adu domba. Sehingga dicarilah orang-orang yang yang sama seperti Pak Sakera, dikasih baju seperti Pak Sakera, senjatanya juga celurit untuk menangkap Sakera. Artinya jing bejing sejahat ya, sejahat itu untuk membunuh Sakera. Artinya yang awalnya Sakera menggunakan celurit untuk membunuh atau melawan penjajah, akhirnya digunakan untuk menangkap Pak Sakera. Paham ya? Setelah Pak Sakera ditangkap, itu singkat cerita, Pak Sakera sudah meninggal itu ya, sebagai pahlawan yang melawan penjajah. Penjajah ingin membuat nama Pak Sakera jelek. Sehingga orang-orang yang menangkap Pak Sakera zaman dulu dibiarkan dengan celuritnya, dibiarkan dengan bajunya, orang-orang jahat itu, sehingga orang-orang menganggap bahwa ini senjatanya orang jahat. Identik dengan kriminal. Betul. Aduh. Sehingga orang-orang yang sekarang menggunakan celurit itu untuk kejahatan, berarti dia sudah mendukung Belanda, mendukung penjajah gitu ya. Sebenarnya kayak gitu. Sehingga yang sebenarnya
yang awalnya celurit sebagai senjata melawan penjajah untuk hal positif, jadi sekarang menjadi image negatif. Negatif ya Pak. Tuh. Iya. Terus dengar-dengar Bapak punya channel YouTube ya Pak katanya kayaknya. Ya benar. Apa nama channelnya Pak? Tadi MR Production ya. MR Production ya Pak. Ya. Terus emang tujuan penjenengan bikin channel YouTube itu apa sih tadi Pak? Ya, yang pertama ingin melestarikan ya. Melestarikan celurit sebagai warisan leluhur budaya Nusantara. Karena melestarikan itu tetap diproduksi. Kenapa? Karena celurit ini bagi orang-orang di daerah tertentu itu sudah menjadi penghasilan atau untuk menafkahi hidupnya. Kayak maturina kasab. Jadi kasab. Kalau tidak dijual gimana? Sudah menjadi penghasilannya ya. Iya, masyarakat. Dan kalau tidak diproduksi, celurit ini nanti akan menjadi cerita saja bagi anak cucu. Lambok jong bede are jong. Nggak apa Pak? Ya gambarnya nggak are aja. Gitu kan juga YouTube aja itu. Iya. Kalau tidak diproduksi. Tapi dengan harapan celurit itu jangan disalahgunakan untuk hal-hal kriminal. Ya sudah taruh saja gitu ya. Kemudian ada yang bilang, kok dibuat tajam katanya. Ya namanya celurit ya tajam gitu. Wong garpu sama sendok pisau dapur aja tajam ya. Iya. Gitu. Masa celurit dibuat tidak tajam gitu. Tapi dengan nilai seni yang tinggi kayak diukir kayak ini, dikasih lafal, ada ukirannya gitu. Jadi ada sentuhan-sentuhan seninya. Ya. Itu saya lihat tuh di YouTube Bapak tuh banyak kayaknya ya. Kontennya tuh membahas apa saja kayaknya Pak? Ya pertama membahas tentang sejarah asal mulanya celurit, kenapa bentuknya lengkung gitu ya. Kan tidak serta merta terbentuk seperti ini, ada sejarahnya. Kemudian kenapa dikasih nama Takabu. Ya, dan nanti saya bahas juga yang lain gitu ya tentang celurit itu. Kira-kira dari sekian banyak viewer dari penonton Bapak gitu kan, ada pengalaman menarik nggak dari subscriber Bapak lah gitu? Kalau pengalaman menariknya apa ya? Ya setelah dilihat dari dari komentar-komentarnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama orang yang mendukung, artinya melihat secara positif. Di sisi lain orang yang menilai negatif, terutama orang-orang yang tidak paham tentang seni gitu ya, tidak melihat sesuatu itu secara universal. Karena gini, menilai sesuatu itu kalau dilihat satu sudut pandang itu negatif, ya negatif aja. Jangankan itu, angka 6 pun ketika kita lihat dari sisi sini 6, dilihat dari sana 9. 9 gitu. Nah, makanya orang itu menilai sesuatu jangan dari satu sisi saja. Dan hanya satu sudut pandang. Seperti itu, Mas. Sekarang tantangan lah jadi pegiat celurit hari ini. Ya, kalau saya pribadi, karena memang tujuan utama dari pembuatan channel YouTube saya itu ingin mengenalkan seni dan budaya Madura, karena di situ tidak hanya celurit, saya kenalkan juga odeng gitu ya. Odeng Pamekasan seperti ini, odeng Bangkalan beda lagi, odeng Sumeneb juga beda lagi. Ada saya contoh-contohnya itu. Itu tentunya budaya dan seni Madura itu makin dikenal di dunia gitu ya. Seperti orang luar belum tentu tahu odeng yang dipakai Mas Rofiki ini odeng mana ini? Ini odeng mana nih Pak? Odeng Pamekasan, namanya odeng Pereden. Oh, yang Sampang? Yang Sampang, sambil dulu ya? Oh, ya. Ini odeng Sumeneb, namanya pelangkon. Kalau Pamekasan itu Pereden. Nah, kalau ini odeng Tongkos, ini asli Bangkalan, beda-beda. Oh, beda ya Pak ya? Ya. Kalau Sampang memang nggak ada. Sampang nggak ada. Nggak ada Sampang. Ya. Kalau saya beranggapan kalau Sampang itu sama dengan ini, karena Pangeran Trunojoyo yang menguasai Sampang dulu itu Arya Sena, putra dari Raja Bangkalan. Otomatis sama. Sama ya. Jadi yang beda Sampang, Bangkalan, Pamekasan dan Sumeneb. Ya. Kalau Sumeneb lebih berbentuk belangkon. Namanya pelangkon. Karena dulu ketika penguasaan Raja Mataram dalam kekuasaan Mataram Madura itu mengikuti Jawa bersama. Iya. Iya bersama ya Pak ya. Itu bendulnya sama. Ya. Kayak pelangkon-pelangkon Jawa gitu kan. Ya. Ini kayak perpaduan peci sama odeng kayaknya nih.
Iya Nah, ini betul. kan, punya Bangkalan nih. Ya. Yang punya Pamekasan ini gimana perpaduannya nih, Pak? Ini. Ini apa namanya nih, Pak? Yang Pereden, odeng pereden. Potong Pereden ya, Pak. Pereden. Jadi anak muda ya harus tahu, orang Madura terutama. Nah, coba Tahu, ya. kasih pesan-pesan Pak buat anak muda, Pak. Ya. Jadi tadi yang pertama harapannya bisa mengenalkan seni dan budaya Madura ke luar, terutama ke dunia gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk anak muda itu lebih mengenal kearifan lokal gitu ya, budayanya sendiri gitu ya. Kadang-kadang kita kan pelajari budaya luar, Jepang mana gitu ya, tapi budaya sendiri tidak tahu gitu. Sehingga anak muda ada kesempatan untuk mengenalkan budayanya. Iya. Karena bisa menjadi penghasilan juga gitu, kayak saya gitu ya. Kalau celurit digunakan untuk kriminal, saya bisa mendapatkan duit.